paling minoritas sing ngerti ilmu pengetahuan agama. Kalau orang sudah miskin ilmu pengetahuan agama, sing cilik ora diulang ngaji, tekan gede ora tahu ngaji, timbule miskin akidah. Kalau orang sudah miskin ilmu pengetahuan agama, timbul yang kedua miskin akidah. Kalau kita lihat di zaman dahulu kala, negara Belanda, negara Portugis, negara Inggris, negara Prancis pernah menjajah bangsa Indonesia. Negara Belanda pernah menjajah bangsa Indonesia yang kurang lebih 350 tahun. Pada saat kerja paksa Belanda, ada yang disebut kerja paksa, yang disebut kerja paksa Rodi. Setelah Belanda dapat dikalahkan oleh bangsa Indonesia, akhirnya datanglah bangsa Jepang. Bangsa Jepang juga sama menjajah bangsa Indonesia yang kurang lebih 3,5 tahun. Pada waktu itu ada kerja paksa yang disebut kerja paksa Romushan. Pada waktu itu banyak pahlawan yang gugur di medan perang. Senjata bangsa Indonesia hanya menggunakan bambu runcing. Ibu-ibu biyen melu perang pora bu? Melu pora? Melu. Kira-kira bambu runcing karo tembakan gue menang endi bu? Menang endi? Ya menang tembakan loh. Bambu runcing lebih lupa baru singkara wis dedon. Secara akal tidak mungkin bambu runcing mengalahkan tank. Secara kebiasaan tidak bisa bambu runcing mengalahkan pistol. Tapi kenyataannya bangsa Indonesia meraih kemerdekaan bersenjatakan bambu runcing. Yakin proses kemerdekaan ini berkat campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu ketika gencar-gencarnya bangsa Indonesia dijajah, akhirnya seorang ulama yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah organisasi yang disebut Nahdlatul Ulama. Apa Nahdlatul Ulama tujuannya? Untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Lah saiki aku arep takon karo bapak-bapak ibu-ibu, biyen NU go kemerdeka, saiki gunane NU go apa? Ana gunane por NU-NU-an. Kalau zaman dulu NU untuk meraih kemerdekaan, lah saiki NU gunanya apa? Wis merdeka kok. Coba itu pemuda-pemuda Ansor itu gunanya NU kok. Kalau dulu NU untuk meraih kemerdekaan, kalau sekarang NU untuk mempertahankan kemerdekaan. Zaman dulu negara barat pakai pistol, pakai tank, pakai bom. Beda dengan zaman sekarang. Serangannya orang-orang barat langsung masuk ke rohani kita, langsung masuk ke jiwa kita untuk melumpuhkan akidah kita. Dengan datangnya budaya barat masuk ke Indonesia, perilaku orang Indonesia, pakaian orang Indonesia, tata cara kehidupan
orang Indonesia apa jare wong barat. Betul? Wong barat laki-laki pakai anting, Indonesia rame-rame pakai anting. Betul? Wong barat lelakinya pakai kalung, Indonesia rame-rame lelakinya pakai kalung. Betul? Wong barat nganggo pakaian sing ning tukang jahit durung dadi, ora bisa dibayar, dijukut bae, akhirnya ora ketutupan. Indonesia rame-rame gawe pakaian sing anane cawet mengkutang. Betul? Perilaku orang Indonesia, pakaian orang Indonesia, tata cara ucapan orang Indonesia apa jare wong barat. Wong desa Karang Sambung kayak gaya udah bahasa Inggris. Udah saya. Kalau zaman dulu serangannya pakai pistol, tapi zaman sekarang serangannya langsung masuk ke rohani kita, langsung masuk ke jiwa kita untuk melumpuhkan akidah kita. Zaman biyen wong arep sekolah dia ora oli, ari kudu anake lurah. Bener apa ora, Pak? Betul. Jarane zaman biyen kayak gue, Bu. Ari dudu anake lurah, dudu anake kadus yang ora di sekolah zamane Belanda. Benar, Bu? Aku ya orang paham, aku wingi lahirnya. Kalau zaman dulu dipagang, orang mau sekolah dipagang sama Belanda. Lu anaknya siapa lu? Anak orang biasa minggir, ditodong sama pistol. Tapi kalau zaman sekarang anak mau sekolah SMP, SMA dipagang lo karo warnet, karo PS. Kudu nek mlebu sekolah mampir. Padahal orang karo zaman biyen. Zaman dulu tidak bisa sekolah dipagang pistol, zaman saiki dipagang warnet karo PS. Ini sungguh memprihatinkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Makanya gunanya NU Nahdlatul Ulama mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana cara mempertahankan? Bagaimana cara bisa menghalau, memenggal kegiatan-kegiatan dari serangan barat? Caranya dengan ilmu agama. Ilmu agama ini ngendi? Anane nih madrasah diniyah, adanya di pondok pesantren. Berarti yang namanya NU wajib madrasah diniyah, wajib pesantren. Kuwe jenenge NU. Kalau orang pesantren apa? Kudu NU. NU itu sejatinya mempertahankan kemerdekaan, karena hakikatnya di zaman sekarang kita sedang dijajah oleh bangsa barat, dijajah oleh bangsa Jepang lewat porno aksi, lewat pornografi. Kalau kita tidak bisa bendung oleh kegiatan-kegiatan agama, oleh ilmu agama, oleh fondasi agama, kita akan terlena. Maka kunci daripada NU itu wajib belajar sejak dini ke madrasah dunia. Gue anak orang melebu madrasah dunia, gue kudu NU. Betul? Itulah sejatinya NU, Nahdlatul Ulama. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Aku jaluk ke Pangampura ya, Bu, hari ceramah kayak gue ya, sama tune batet-batet ya, Bu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bahkan di zaman sekarang yang lebih memprihatinkan lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak sekali orang-orang aliran-aliran sesat atau mengkristenisasikan gara-gara nganggo duit. Kadang akeh wong sing metu aliran liyane gara-gara sari misadus pindah agama. Ini
Indonesia. Maka saya pesan, Nahdlatul Ulama adalah pondasi daripada ilmu. Itulah sejati daripada Nahdlatul Ulama. Ini kemiskinan yang kedua adalah miskin akidah. Kalau orang sudah miskin ilmu pengetahuan agama, timbul miskin akidah. Saya aku harus takon bu, ning sekolahan kena anak pelajaran Sapina apa sih? Aku yang udah tahu sekolah. SMK lah pelajaran Sapina, pelajaran takrib. Kalau di sekolahan 50% agama, 50% umum, silahkan pergi ke sekolahan. Lah saiki seminggu mau siji pelajaran ilmu agama. Maka saya pesan bapak-bapak ibu ke sekolah ora apa-apa, tapi karo mondok. Embu sekolah ini modern, apa pengen pesantren tok, pokoknya sekolah karo mondok kayak baik. Embuh nih ngendi sekolah terus mondok. Lamun esi bocah cilik-cilik ya sekolah. Aku ya orang ngelarang sekolah SD. Engko bar SD sore-sore madrasah di Lia. Jadi biar seimbang. Saiki lebih memprihatinkan, ada sistem KB keluarga beren anaknya kudu pira ari KB. Kudu loro. Ibu-ibu dua anak loro. Lah siji arep pengen dadi guru melah, guru. Siji lah pengen dadi dokter. Kayak kue kabeh selat melorot. Tapi sing arep pesantren sapa esuk? 20 tahun mengarep. Maka saya pesan ilmu pendidikan dunia, ilmu akhirat wajib kita tuntut dan wajib kita pelajari supaya kita pandai mengkaji, bisa menguji dan mampu diuji. Ini kemiskinan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau orang miskin ilmu agama, miskin akidah, akan timbul yang ketiga, miskin ibadah. Orang terbanyak kaya raya di Indonesia banyak orang yang punya harta ratusan juta, dari mulai kota sampai ke desa. Mereka berlomba-lomba untuk membangun mobil mewah, untuk membeli mobil mewah, membangun rumah megah. Tapi Indonesia paling sedikit, paling minoritas orang sing seneng zakat. Banyak orang yang punya harta miliaran, konglomerat, gaji gede, tapi banyak konglomerat bukannya seneng zakat, malah seneng mangan duit rakyat. Betul bu? Coba sekarang madrasah diniyah ini di desa Karangsembung, Qur'ana siji ada pira? Ada pira sih, ada siji apa ada loro? Cuman ada satu, ini milik bersama, milik masyarakat desa Karang. Lo kan madrasah karo mame kalah madrasah. Ini yang punya orang banyak, mestinya paling bagus. Karena apa? Karena yang punya orang banyak. Maka tadi saya juga mengucapkan terima kasih atau salut kepada Bapak Haji siapa tadi? Haji Hakim yang telah menyumbangkan kursi dan meja. Mari kita kirim hadiah Fatihah. Mudah-mudahan beliau dikala sakit nanti disembuhkan oleh Allah, dikala ada kesusahan nanti dimudahkan oleh Allah, dikala ajal menjemput diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya karena Allah dan Astaghfirullah Surah Al-Mustaqim Surah Indonesia ini miskin ibadah. Masjid terbanyak itu di Indonesia, musola terbanyak itu di Indonesia. Tapi anehnya di Indonesia, masjid yang begitu mewah, masjid singkatone megah, isi jamaah mung sebaris, mung rong baris. Bener orang? Apa meneng musola sing adane dek, sing komate dek, sing imame ya dewek, makmume wong wadon loro. Kira-kira pantes ora? Lalu yang lebih memprihatinkan lagi, mau bangun masjid ninggalan yang pakai mobil Mercy, ada yang minta di jalan gengsi untuk sodako, was lari. Yang pakai Avanza gengsi untuk sodako, was melayu baik. Giliran tukang cendol teng werongeu, kapan masjid jadi ini? Betul. Indonesia kalau sadar zakat, yakin tidak akan ada hutang sama luar negeri. Indonesia sadar zakat, tidak mungkin ada orang melarat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Di Arab Saudi ibu-ibu laka wong melarat. Mergone opo? Mergone sing kaya, orang sing sugih, wong sing sugih kewe zakat. Ada wong sugih loro, wong sing melarat, di kumpulan itu wong sing melarat, ya jadi sugih. Ada wong melarat paling, wong sugih pada sadar zakat, brut duitnya jadi sugih. Kayak kue bemuter, akhirnya wong Arab lah kasih melarat. Wis sugih kabeh, zakatnya dikumpul, bingung lah kasih melarat. Terus lagi buang di Indonesia, akhirnya Indonesia tempat pembuangan. Maka saya yakin desa Karangsembung tidak ada yang miskin kalau sadar zakat. Sing sugih sadar zakat, kok sing melarat diwe kok tadi sugih. Kira tadi sugih. Ayo timpal kok tadi sugih Kak. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Kalau orang sudah miskin ilmu agama, kemudian sudah miskin akidah, pasti akan menimbulkan miskin ibadah. Kalau orang sudah miskin ibadah, maka akan timbul miskin akhlakul karimah. Kalau kita lihat di televisi, banyak sekali di zaman sekarang orang anak berani membunuh orang tuanya. Orang tua banyak yang berani membunuh anaknya. Kalau zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman biyen, zaman Kanjeng Nabi durung lahir, anak wong ngelahirna wong wadon kiye wajib dipateni, harus dibunuh. Tapi ketika Kanjeng Rasul lahir, alhamdulillah peraturan yang seperti itu bisa dihilangkan. Di zaman saiki lebih canggih maning, turun merojol wis dipateni ning jero. Bener Bu? Kalau dulu zaman Kanjeng Rasul lu sudah lahir dibunuh, zaman sekarang anarkis lagi, ngeri lagi, turun merojol wis dipateni ning jero. Naudzubillah min. Apa penyebab ini semua? Penyebabnya miskin ilmu pengetahuan agama. Tidak sedikit para pemuda di zaman sekarang yang kerjaannya cuma nongkrong. Mending kalau sekedar nongkrong, kadang sampai larut malam, begadang, wis bengi yang ngeli. Bener orang? Bengi melek yang ngeli. Akhirnya lagi, itu caranya. Apa penyebab itu semua?
semua miskin ilmu pengetahuan agama. Di zaman sekarang banyak pemuda-pemudi, apalagi di bulan suci Ramadan, yang seharusnya bersih, tapi pada kenyataannya di zaman sekarang ada istilah ngabuburit lanang karo wadon boncengan ora duwe isin. Apa penyebabnya? Miskin ilmu pengetahuan agama. Maka saya tadi sudah katakan, di Karangsembung ora bakal kaya negara Spanyol lamun keturunan-keturunane di melebukna ilmu agama. Tapi lamun luweh wae duwe anak orang ngaji, lalu luweh duwe anak bulanan luweh apa ngaji, duwe anak keluyuran luweh acuh tak acuh. Yakin 20 tahun 30 tahun yang akan datang Karangsembung seperti negara Spanyol kalau tidak ilmu agama disalurkan kepada ajaran pendidikan sejak dini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Kayaknya disebut apa? Terus orang bu. Tapi kayaknya harus pada ngantuk ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Jadi saya berbicara tidak banyak, tidak panjang lebar, tidak akan berbicara terlalu banyak panjang lebar. Yang jelas saya itu menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sing saiki durung dilebukna madrasah diniyah, kiye wajib dilebukna. Kudu aku sing ngongkon kanjeng Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib kudu karir, wajib faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Kita lanjut ora, Bu? Aku harap cerita setitik bae ya, Bu. Ki janjane ceritanya gue baca cilik-cilik tapi pada lupa. Jadi zaman biyen para bapak para ibu lamun pengen duwe anak sing soleh karo soleha, kiye kudu dideleng wong-wong sing biyen dadi soleh soleha. Mbah Hasyim Asy'ari bisane dadi kiai gede, bisane dadi kiai terkenal, organisasi terbesar di seluruh dunia gara-gara siji, Bu. Zaman biyen pas Mbah Hasyim Asy'ari arep mondok, ibune bingung ora duwe duit. Jare ibune, "Nang, bangkat bae yo pesantren. Aku ora duwe apa-apa. Tapi gue tak tirakati beras dilebuna ning kantong, paham kantong. Maring. Gula karung dilebuna ning karung, beras dilebuna ning karung. Kandi. Wari. Cangkingan itu plastik kok, Bu. Berasnya dileburan ning karung. Pas Kiai Haji Hasyim Asy'ari lagi pesantren, dia ditirakati berasin ana ning karung diwacani. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladzi kana lahu wa ana fariju bil qurabati wa bil amali wa bil barakati wa sallallahu alaihi wasallam wa bi karim ala wa sahbihi bil amati wa nafasi bada di kulli man jukut siji. Allahumma sholli sholatan, kira-kira sakarung isinya pirang beras kan? Ana sing pernah ngitung, weh sakantong bulo, kayak lamun dia tuh beras ya, siji kayak isinya pirang sih.
WC sekilo kayak isinya pirang beras. Pernah ngitung? Yo pantes Kiai Haji Hasan Asari jadi kiai gede. Yang ibu dirakatin Allah masuk sakantong sakarung ditirakati go anaknya lagi mondok. Mulane ibu-ibu bapak-bapak pengen tercapai cita-citane anaknya, pengen jadi soleh-soleha, pengen jadi polisi sing soleh, pengen jadi dokter sing soleh, pengen jadi abri sing soleh, pengen jadi DPR sing soleh, gue kudu tirakat. Ya wis lah ibu-ibu sekantong ya, Bob. Wis sekilo bae wis sekilo. Kayak gitu. Sekilo. Allahumma sholli sholatan kamilah dan sholli. Buat orang nih sekilo, Bu. Sekilo isinya pirang beras. Dihitung siji loro telu papat. Ayo dihitung dihitung. Oh dijemur Allahumma sholli. Aku niat tirakat bu anakku sing lagi saiki sekolah. Mudah-mudahan berhasil jadi tirakati orang kudu langsung kudu rampung orang ya kembang ibu sekantong kapan mangan kapan ngisi maksudnya terus sampai insya Allah berhasil bapak-bapak dan ibu-ibu sebab sing wei sifat rajin sing wei pinter ya kudu mendosa tapi Allah subhanahu wa ta'ala ana wong rajin ana wong males ana wong bandel kuwi pangeran sing ngatur sing we sifat saragepan sing we sifat malesan sing we sifat pinter kuwi pangeran mulane dijaluke karo pangeran ora usah sering ganyam bisa rajin tasnya ora usah dijaluke karo pangeran sing bakale ngenuduhke gue pangeran. Mulane aku pesen karo ibu-ibu ari bapak kota kayaknya orang koper yang kerja terus ibu-ibu nih baris sholat Allahumma sholli sholatan kamilatan ya orang kudu beras waktu dari ember ya diwaca ya moga-moga anaknya aku saya lagi di madrasah dia moga-moga otaknya cerdas bisa menerima pelajaran ditirakati Allah masuk surat dan dirampung ya gue pesannya mengelola bapak-bapak dan ibu-ibu yang pertama bapak-bapak dan ibu-ibu kita jangan lupa punya anak harus ditanamkan pendidikan agama pengen sekolah orang papa tapi karo pesantren. Terus yang kedua supaya tercapai cita-citane tidak lepas dari tirakat. Lakat tirakat orang berhasil orang jadi wong mulia pengen jadi wong mulia kudu tirakat anaknya ditirakati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perkataan saya ini cap plus orang genah memang kayak dia Bu. Jadi mungkin si enom kayak aku sepindah balik jaluk pangampurane karo bapak-bapak karo ibu-ibu aku lagi belajar ceramah ya guru kita go pribadi aku orang go bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang terakhir saya juga minta doanya bapak-bapak dan ibu-ibu saiki lagi bangun asrama putra jadi bangun pesantren nembe 7 bulan alhamdulillah wis ana isine nah isine mung putra-putra kok ke tahun ajaran baru ada santri putri sing arep mondok lan tempate akhirnya saiki lagi bangun do asrama putri. Alhamdulillah saya ini dibantu sama teman saya untuk ngajar di yayasan pas kebetulan ketua yayasannya saya mendirikan pondok pesantren mendirikan madrasah diniyah mung bedane ari pesantren
sing saiki lagi diurus karo aku pelajarannya mung siji setahun bapak-bapak ibu-ibu. Pelajarannya kelas siji Al-Quran baik lah kaliane apalan Yasin Waqiah Ar-Rahman pelajarannya mung siji Quran tok setahun. Bar subuh ngajine Quran, berasar ngajine Quran, bengi ngajine Quran. Alhamdulillah sadedel-dedele otake targetnya pas setahun pada apal Yasin Waqiah Ar-Rahman. Nah apa? Pelajaran siji. Terus kelas 2 pelajarannya pikir terus laka lihat. Nah itu kurikulum yang ada di pesantren. Jadi pelajarannya satu tahun 1 sampai netes, 1 tahun 1 sampai netes. Kemarin ada dari Brebes, Mas, ini madrasahnya gimana ini? Kurikulumnya harus manut. Saya jawab, saya tidak akan manut kurikulum, saya akan tetap seperti ini. Kalau yayasan ini tidak diakui oleh pemerintah, tinggal coret ngapain? Karena apa? Karena kurikulum saya beda dengan pemerintah. Pelajaran harus satu tahun. Pelajaran mulia udah bingung. Betul. Makanya saya pesantrennya pelajarannya satu tahun Al-Quran. Kelas 2 pelajarannya pikir baik 1 tahun. Ngajinya ping telu. Kelas telune nahu sorot berong tahun. Nahu sorot berong tahun. Terus barangkali ada yang mau mondok, alhamdulillah punya donatur tetap, mondoknya gratis. Jadi pakaiannya gratis, mangannya gratis, laka pembayaran apa-apa. Kitabnya gratis diwehi. Sing penting go jajan tok. Terus masalah ijazah sudah bekerja sama dengan di Kabupaten Brebes, pendidikan kerjasama paket B. Jadi tiap dina ngaji terus, tapi lamun wis 3 tahun oleh ijazah SMP. Orang sekolah-sekolahan yang ijazah ngajinya pintar itu bisa. Engkau 3 tahun maning oleh SMA itu pesantren yang ada di saya. Lah sekolahnya paling bulan sepisan absenan. Yang dipentingkan mengaji. Kenapa saya bisa seperti itu bapak-bapak dan ibu? Karena saya yakin di ilmu agama, di Al-Quran, di kitab kuning, kalau mendalami ilmu umum kiais anak kabeh. Orang kurang anaknya itu bilang tidak ketinggalan. Kenapa? Ilmu agama lengkap di ilmu umum, lengkap di ilmu agama kalau benar-benar kita mendalami. Makanya ya sekaligus saya itu menginformasikan barangkali ada yang mau mondok itu alhamdulillah mungkin minta doanya saja awal tahun pembangunan mudah-mudahan beres bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya kira nembe asrama putra arep pindah dari asrama putri, asrama putrane lagi bangun telu yayasan, bangun masjid, bangun lokalan go santri putra, sing saiki putra dipindah putri. Jadi sekolahnya kelambine diwehi, mangane gratis, kitabnya gratis. Alhamdulillah ada donatur sing Jakarta wong sugih, alhamdulillah. Jadi mungkin itu saja bapak-bapak dan ibu-ibu penyampaian dari saya dari awal sampai akhir. Mesti dalam saya berbicara banyak sekali kesalahan, banyak sekali perkataan yang menyinggung bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.